Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sampaikan sejarah wali Allah, wali kutub. Sejarah singkat Tuan Guru Babus Salam Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan Guru Babu Salam adalah seorang wali Allah, wali kutub, seorang ulama besar, pemimpin Thariqah Naqsyabandi. Beliau juga seorang pejuang kemerdekaan. Tuan Guru dilahirkan pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1230 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 atau 31 Maret 1815 Miladiah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kelahirannya yaitu di Kampung Danau Lunda, Rantau Binuang Sakti, Negeri Tinggi, Rokan Tengah, Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Dan sekarang Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saudara-saudaraku, usia 115 tahun tepat pada 21 Jumadil awal 1345 Hijriah, bertepatan pada tanggal 27 November 1926. Tuan Guru kita kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Sejarah hidupnya akan tetap tercatat dan dikenang di dalam sejarah negeri ini. Dakwahnya dalam menyiarkan agama tidak saja masyhur di negeri ini, tetapi juga sampai ke luar negeri. Salah satu tokoh sejarawan dari Belanda yang bernama Martin van Buinissen dalam bukunya Tarikat Naqsyabandiyah di Indonesia menulis tentang pengaruh dakwah Tuan Guru di Sumatera dan Malaya. Seorang diri itu, apa yang dicapainya sebanding dan sejajar dengan seluruh syekh yang ada di Minangkabau. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama asli Tuan Guru adalah Abu Qasim bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tembusai bin Pak Ede, bergelar Raja Nilawangsa bin Bendahara Gombak Tembusai, merupakan keturunan Raja-Raja Siak. Sedangkan ibunya yaitu Arbaiyah binti Tu'dagi bin Tengku Perdana Menteri putra Sultan Ahmad Linta yang mempunyai pertalian darah dengan Sultan Langkat. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, dari silsilah ayahnya ini, Syekh Abdul Wahab adalah keturunan bangsawan dan ulama. Sedangkan dari sebelah ibunya, ia adalah keturunan keluarga diraja. Saudara-saudaraku, Tuan Guru berperawakan sedang, berbaras cantik, rupawan, kulitnya putih kuning, air mukanya bersih, cerah dan berseri, menarik setiap orang yang melihatnya. Apabila berjalan, sehelai selendang di pundaknya. Hidupnya sederhana, pakaiannya sering berwarna putih dan terkadang berwarna hijau. Berakhlak baik, zahid dan tekun beribadah. Tidur hanya beberapa jam saja sehari, saudara-saudaraku. Tegas dan adil menjalankan peraturan dan hukum. Jujur dan dermawan, tidak mementingkan diri sendiri, bergaul baik dengan anak dan istri. Perangai dan tingkah laku Tuan Guru kita yang merupakan ciri-ciri khas Tuan Guru yang dimuliakan Allah, yaitu istiqomah, tidak pernah tinggal sholat berjamaah, senantiasa berzikir dan tidak pernah lekang wudhu, mengajar dan memberi nasihat setiap waktu, tidak sayang pada emas dan perak, perhatiannya tidak kepada uang ataupun harta benda. Makan sekali sehari semalam, piringnya upih dan gelasnya dari tempurung. Sayang terhadap orang yang taat,
dan benci terhadap orang yang tak pernah mengaji. Bersikap sama terhadap anak dan muridnya, sangat benci melihat orang merokok di hadapannya, makan tidak suka lauk pauk yang banyak ragamnya, berjalan biasanya bertongkat, istrinya datang bergilir menghampirinya. Bila terdengar orang mengucap neraka, maka mengalir air matanya. Beliau mengajar kitab setiap pagi, sesudah zuhur dan sesudah sholat maghrib. Setiap Jumat bertadarus Al-Quran selama 3 jam. Sesudah Isya, tidur tengah malam, bangun duduk untuk berzikir sampai subuh. Sangat rajin membantu fakir miskin. Tidak pernah memutuskan harapan orang yang meminta. Tidak pernah menyimpan uang 10 rupiah dalam sebulan sesuai kata dengan perbuatannya. Ia adalah orang yang fakih hadirin, sufi, yang zahid dan wara, tidak hanyut dalam kemewahan dunia, dan karomah melimpah kepadanya. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kecil, Tuan Guru belajar dengan orang-orang alim, soleh dan lagi karomah. Ketika belajar di Tembusai, gurunya adalah Haji Abdullah Halim dan Haji Muhammad Saleh, memperoleh gelar faqih, suatu gelar kehormatan sebagai pertanda kedalaman dan keluasan ilmu dalam bidang fikih. Dan Tuan Guru pun diberi gelar Faqih Muhammad bin Abdul Manaf, yang sebelumnya bernama Abu Qasim bin Abdul Manaf. Ketika tahun 1277 sampai 1279 Hijriah, bertepatan 1861 sampai 1863 Miladiah. Di Malaysia, ia berguru dengan Syekh Haji Muhammad Yusuf asal Minangkabau, yang belakangan menjadi mufti di Langkat dan terkenal dengan panggilan Tu Ongku. Tu Ongku ini adalah orang yang karomah dan wafat di Tanjung Pura dan dimakamkan di samping Masjid Azizi. Saudara-saudaraku, ketika di Mekah selama 6 tahun, pada tahun 1279 sampai 1285 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1863 sampai 1869 Miladiah. Beliau belajar kepada ulama-ulama besar di saat itu, yaitu Syekh Muhammad Yunus, Syekh Saidi Syarif Zaini Dahlan, yaitu mufti mazhab Syafi'i, dan juga belajar kepada Syekh Hasbullah, dan belajar juga kepada para ulama besar asal Indonesia seperti Syekh Muhammad Yunus bin Abdurrahman Batubara, Syekh Zainuddin Rawa, dan Syekh Rukhuddin, dan lain-lainnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, perjalanan Tuan Guru mengerjakan haji, ia memperoleh gelar Haji Abdul Wahab Tanah Putih. Inilah gelar yang kedua setelah Abu Qasim nama kecilnya disebut dengan Faqih Muhammad, dan selanjutnya digelar dengan Haji Abdul Wahab Tanah Putih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah belajar dengan Syekh Sulaiman Zuhdi, seorang waliullah yang terkenal dan memiliki murid dari berbagai negara, ia diangkat menjadi khalifah besar dan diberi gelar, yaitu dengan Haji Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak karomah yang terdapat yang berlimpah pada Tuan Guru kita. Di antaranya, satu, ketika bergotong royong membersihkan WC gurunya, Syekh Sulaiman Zuhdi, yang bersihkan dengan tangannya sendiri tanpa ada rasa jijik. Berbeda dengan murid yang lain, bahkan ada yang tidak mematuhinya setelah bergotong royong. Maka Syekh Sulaiman Zuhdi mengumumkan kepada muridnya bahwa tangan Abdullah Wahab ini kelak akan dicium oleh raja-raja sekembalinya ke tanah air.
Kebenaran ucapan gurunya itu telah terbukti bahwa banyak para sultan menjadi muridnya. Bahkan Sultan Musa yang memiliki kekuasaan tertinggi di kerajaan Langkat bukan saja pernah mencium tangan beliau, melainkan pernah dihukum dengan menyuruh taubat dan membaca istighfar di tangga madrasah Babu Salam. Yang kedua, ketika diangkat menjadi khalifah besar oleh Syekh Sulaiman Zuhdi dengan memberikan ijazah bai'ah dan silsilah Thariqah Naqsabandiyah yang berasal dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan sebuah ijazah dengan tanda dua cap yang biasanya ijazah itu diberikan kepada muridnya yang lain hanya satu buah cap. Hal ini menyebabkan gurunya Syekh Muhammad Yunus menanyakan hal tersebut kepada Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi menjawab, dengan ijazah ini semoga Haji Abdul Wahab bin Abdul Manaf itu akan mengembangkan dan memasyhurkan Tariqah Naqsabandiyah ini di Indonesia dan Malaysia serta daerah-daerah sekitarnya. Beberapa sultan berguru kepadanya dan beberapa panglima yang gagah perkasa akan tunduk kepadanya dan orang kafir dan Islam hormat kepadanya. Ucapan Syekh Sulaiman Zuhdi ini terbukti dalam sejarah hadirin, terbukti dalam sejarah bangsa ini, bahwa jangankan ketika hidupnya, pusaranya pun tetap dihormati dan dimuliakan, dan diziarahi oleh para tokoh negeri ini. Dan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai orang biasa sampai dengan penguasa. Yang ketiga, ketika Tuan Guru pindah dari Babu Salam ke Malaysia lebih kurang 2 tahun karena difitnah membuat uang palsu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Pertamina Berandan yang terkenal dan tertua kedua di dunia pada saat itu menjadi kering. Kepah, kerang, dan ikan di laut menjadi langka. Sekembalinya Tuan Guru, sumber minyak tadi kembali mengalir, kepah, kerang, dan ikan di lautan kembali seperti biasa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi menetap di Babu Salam pada tahun 1300 Hijriah, lebih kurang 1875 Masehi. Kata Babu Salam berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari buah kata, yaitu babun dan salamun. Babun berarti pintu dan salamun berarti keselamatan dan kesejahteraan. Dinamakan tempat itu dengan Babu Salam. Semoga seluruh pengikutnya beroleh kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Ada juga yang meriwayatkan bahwa Babu Salam adalah hasil pandangan mata hati Tuan Guru kita ketika beliau berdiri di mihrab di madrasah besar, melihat Ka'bah melalui pintu Babu Salam yang berada di Masjidil Haram. Tuan Guru membangun kampung Babu Salam bukan saja dalam bidang spiritual, tetapi juga di dalam bidang-bidang yang lainnya. Ada 7 bidang pembangunan yang dilakukannya. Pertama, bidang sarana fisik, hukum, politik, pendidikan, pengkaderan, persaudaraan, dan bidang dakwah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1923 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum beliau wafat, kembali ke hariban Allah, Tuan Guru bersama Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Shah menerima bintang kehormatan dari kerajaan Belanda yang terbuat dari emas. Namun, bintang kehormatan itu hanya beberapa hari saja ada padanya. Kemudian ia serahkan kepada Sultan Langkat Abdul Aziz. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Tuan Guru Syekh Abdul Wahab di dalam dakwahnya banyak menulis beberapa tulisan, di antaranya syair-syair, munajat, khutbah, dan wasiat yang ditulis untuk para zuriat
jamaah, dan para muridnya, yang berisi tentang tuntunan hidup yang benar agar selamat dari tipu dunia. Saudara-saudaraku, ada salah satu wasiat di antara 44 butir wasiat tersebut, yaitu wasiat yang kedua. Apabila kamu sudah akil balik, hendaklah menerima tariqah Syaziliyah atau tariqah Naqsabandiyah supaya sejalan dengan aku. Saudara-saudaraku, Tuan Guru Babus Salam, Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi meninggalkan kita semua dalam usia 115 tahun, lebih kurang satu abad yang lalu, tepat pada tanggal 21 Jumadil Awal 1345 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 November 1926 Masehi, dengan meninggalkan ribuan murid, 126 khalifah yang tersebar di daerah Provinsi Sumatera, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, Malaysia, dan ada juga khalifahnya yang berasal dari Cina. Tuan Guru kita yang mulia Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi adalah seorang waliullah hadirin, wali kutub yang berlimpah kemuliaan, yang berlimpah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang pencerah bagi kita semua. Dan setelah wafatnya, maka kepemimpinan terus dilanjutkan oleh 12 orang zuriatnya atau keturunannya sebagai pemimpin thariqah, sebagai mursyid dan nazir. Dan saat ini kepemimpinan thariqah sebagai mursyid dan nazir itu adalah Tuan Syekh Dr. Haji Zikmal Fuad MA sebagai Tuan Guru Babus Salam yang ke-12. Semoga ridha dan kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Tuan Guru kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, saat ini Babus Salam dijadikan satu-satunya destinasi wisata religi Kabupaten Langkat dengan surat keputusan Bupati Langkat nomor 430 16 K 2019. Demikianlah sejarah singkat ini disampaikan, semoga bermanfaat, segala maksud terwujud dan segala hajat tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.